Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pembagian zaman berdasarkan geologi. Geologi berasal dari kata geo dan juga logi. Geo artinya bumi, logi dari kata logos yang artinya adalah ilmu. Jadi geologi adalah ilmu tentang bumi. Nah, bagaimana sih bumi serta tata surya di Milky Way ini tercipta? Di sini ada dua teori besar, yaitu pertama, sebenarnya banyak teori tapi kita bahas dua teori aja ya. Teori besar, yang pertama teori nebula atau teori kabut. Maksudnya ini bagaimana sih bumi terbentuk? Jadi dulu di angkasa raya tuh banyak sekali partikel-partikel kecil, di mana partikel ini tertarik ke dalam suatu poros dengan gerakan sentripetal atau gerakan sentrifuga, lalu terkena panas sehingga akhirnya partikel-partikel tadi akhirnya menjadi kabut. Nah, kabut-kabut ini makin lama bersatu hingga akhirnya menjadi benda padat. Nah, benda padat inilah yang akhirnya menjadikan tercipta planet-planet. Atau kalau kalian bingung dengan cara kerja nebula atau kabut, ini sama seperti cara kerja membuat gulali. Gulali kan terbuat dari gula kan? Gula kan partikel-partikel kecil. Nah, ketika gula tersebut dimasukkan ke dalam sebuah mesin lalu diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga akhirnya kan gula tersebut menjadi gumpalan-gumpalan tipis kan seperti kapas. Nah, kalau gumpalan-gumpalan tersebut makin lama makin tebal hingga akhirnya kan nanti jadi benda padat. Nah, seperti itulah cara kerja tata surya kita terbentuk berdasarkan teori nebula. Lalu ada teori selanjutnya, teori Big Bang. Teori Big Bang artinya adalah teori ledakan besar, di mana dulu dipercaya yang mengisi tata surya itu ada dua benda besar, dua benda raksasa, satu yang bercahaya, satu tidak bercahaya, dan dua benda tersebut saling bertemu hingga terjadi tabrakan. Tabrakan ini menghasilkan suatu ledakan besar hingga akhirnya terciptalah seperti yang kita tahu sekarang, ada planet dan juga ada bintang-bintang. Jadi ada benda yang bercahaya dan tidak bercahaya. Itu merupakan hasil dari ledakan dari dua benda sebelumnya. Mana yang benar? Ya kita nggak pernah tahu mana yang benar karena ini masih berupa teori. Jadi karena apa? Karena kan manusia tidak hidup di zaman ini. Jadi kita hanya memperkirakan kemungkinan besar ya dua ini adalah cara bagaimana bumi atau tata surya kita bisa terbentuk. Nah, kita balik lagi ke sini setelah tahu bagaimana bumi terbentuk, lalu kita akan mencari tahu bagaimana sih isi bumi setelah bumi terbentuk. Yang pertama, jadi berdasarkan geologi, zaman-zaman bumi dibagi menjadi yang pertama. Zaman yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum dari kata artinya tidak, zoikum artinya hidup. Jadi Arkeozoikum artinya adalah tidak ada kehidupan atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena pada zaman ini bumi masih baru sekali terbentuk dan bumi masih sangat panas. Jadi tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di zaman Arkeozoikum. Karena bumi masih terlalu lunak, masih terlalu panas. Jadi iklimnya tidak cocok untuk dihidupi. Nah, selanjutnya masuk ke zaman Paleozoikum. Paleo artinya adalah tua. Jadi di sini disebut dengan zaman kehidupan tertua. Atau ada istilahnya adalah zaman primer. Primer artinya pertama ya. Kenapa disebut zaman primer atau zaman kehidupan pertama? Karena di sini pertama kali ada kehidupan. Pertama kali kehidupan ditandai dengan apa? Adanya hewan-hewan avertebrata atau hewan-hewan tanpa tulang belakang, atau hewan lunak, atau hewan bersel satu. Jadi hewan-hewan yang atau tumbuhan di sini adalah tumbuhan-tumbuhan dasar. Kayak misalnya amuba, lalu hewan bertulang lunak seperti cacing dan lain sebagainya. Jadi benar-benar sangat-sangat sederhana. Nah, walaupun sederhana, tapi kan Paleozoikum bukan zaman yang cuma setahun 2 tahun ya, ini bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Nah, makanya zaman Paleozoikum terdiri dari 6 masa. Yang pertama adalah zaman Kambrium, lalu nanti makhluk hidup yang di sini berkembang, masuk ke zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon dan juga Karbon, dan terakhir adalah zaman Perm. Nah, jadi kalau ibu bilang di sini diisi oleh hewan avertebrata, bukan berarti isinya avertebrata semua. Akhirnya kan nanti mereka berkembang di zaman-zaman ini. Nanti akhirnya muncullah dari avertebrata ini mereka berevolusi akhirnya menjadi maksud ibu berevolusi akhirnya menjadi reptil, menjadi hewan lainnya. Jadi tapi untuk zaman ini tetap harus kita anggap yang paling menguasai zaman ini adalah hewan-hewan avertebrata, walaupun nanti ada reptilnya juga. Nah, selanjutnya zaman berkembang, masuk kita ke zaman Mesozoikum atau zaman tengah, zaman kehidupan tengah, zaman kehidupan madya. Disebut juga dengan zaman kehidupan kedua. Nah, di sini diisi oleh siapa? Di sini diisi oleh reptil raksasa. Nah, jadi nanti jangan ada pertanyaan lagi, Bu, kok bisa sih tiba-tiba dari avertebrata tiba-tiba jadi reptil raksasa? Di mana mereka berkembangnya? Mereka berkembangnya di sini. Jadi dari sini ke zaman ini, lalu nanti akhirnya berkembang di sini, ya.
Nah, kalau isinya reptil raksasa, hewan lainnya ada nggak? Ada, tapi yang menguasai zaman Mesozoikum adalah hewan-hewan reptil raksasa. Oke, Mesozoikum pun terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman Trias, Jura, dan Kapur. Nah, zaman Jura ini makanya ada film Jurassic Park kan, atau film dinosaurus. Karena memang zaman ini adalah zaman di mana reptil-reptil ini paling besar keberadaannya, paling banyak keberadaannya. Jadi ini disebut dengan zaman Mesozoikum. Jadi kalau ditanya benarkah hewan-hewan raksasa itu ada? Kemungkinan besar ya benar, karena memang di sini kita bisa lihat zaman inilah, di sinilah mereka adanya, di zaman Mesozoikum. Oke, selanjutnya kita ke zaman selanjutnya Neozoikum. Neozoikum atau zaman kehidupan muda. Nah, zaman kehidupan muda dibagi menjadi 2, zaman tersier dan kuarter atau zaman ketiga dan keempat. Ingat ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga dan keempat. Oke, Neozoikum zaman tersier. Zaman tersier ini hewan-hewannya atau makhluk hidupnya semakin berevolusi. Di sini yang paling banyak menguasai zaman tersier adalah mamalia. Mamalia jenisnya jenis kera. Jadi kemana mereka? Mereka akhirnya ya sedikit demi sedikit punah karena mereka tidak bisa melawan alam ya. Jadi atau tidak bisa beradaptasi dengan alam. Jadi akhirnya sedikit demi sedikit mereka punah. Akhirnya di sini yang paling banyak di zaman ketiga adalah mamalia atau kera. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman keempat. Ingat ya, zaman keempat masih masa Neozoikum ya. Nah, zaman keempat ini dibagi menjadi Pleistosen dan juga Holosen. Pleistosen ini barulah diisi oleh manusia. Tapi manusia yang ada di sini adalah manusia jenis manusia purba. Jadi jangan berpikir di sini manusianya sama seperti manusia seperti kalian sekarang ya, karena kita tidak merupakan keturunan dari manusia purba. Jadi kalau ada teori evolusi manusia dari Charles Darwin yang mengatakan kita adalah evolusi kera, ya benar, memang kera dari sini, dari hewan-hewan ini berubah jadi ini, lalu berubah jadi ini. Jadi dari mamalia memang bisa berubah jadi manusia purba, tapi tidak bisa berubah menjadi manusia seperti sekarang. Oke, kita bahas. Selain diisi oleh manusia purba, zaman Pleistosen mengalami 2 kejadian penting, yaitu zaman glasial dan juga interglasial. Apa ini? Pertama adalah zaman es, zaman glasial atau zaman es. Zaman es ini adalah di mana suhu bumi tiba-tiba turun. Kalau suhu bumi tiba-tiba turun, akhirnya seluruh air atau seluruh lautan itu membeku. Karena seluruh lautan membeku, ini akhirnya disebutlah dengan zaman es. Nah, siapa yang mengisi dengan zaman es? Otomatis yang paling banyak mengisi di zaman es ini adalah hewan-hewan yang berbulu tebal, seperti yang kalian terkena, yang mungkin kalian ingat adalah mamut. Ya, jadi mamut itu hidup di zaman glasial. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman interglasial. Zaman interglasial ini yang tadinya suhu tiba-tiba turun di glasial, di zaman interglasial suhu tiba-tiba naik. Karena suhu tiba-tiba naik, es-es yang tadi banyak di zaman glasial itu akhirnya mencair. Karena es mencair, otomatis terjadi banjir. Nah, banjir besar-besaran ini mengakibatkan banyak sekali kehidupan punah, terutama kehidupan hewan-hewan purba yang ada di sini atau manusia purba yang ada di sini pun akhirnya punah. Karena apa? Karena es mencair, karena banjir tadi. Nah, dampak lainnya yang ketiga adalah terciptanya pulau-pulau. Jadi pulau-pulau ini tercipta karena apa? Karena dipisahkan oleh es-es yang mencair akibat dari zaman es. Baru terciptalah pulau-pulau atau benua-benua yang kita ketahui sekarang kan, karena dulu kan semuanya nyatu kan, tapi akhirnya terpisah. Nah, selanjutnya setelah masuk ke zaman Pleistosen, kita masuk ke zaman Holosen. Nah, barulah Holosen ini diisi oleh manusia modern seperti kita sekarang. Ya, jadi jangan ada pikiran lagi kita ada hubungannya sama manusia purba. Karena apa? Manusia purbanya sudah dimusnahkan di zaman interglasial karena adanya banjir tadi. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.